ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wasallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, pertaruhan ketaatan pada hari-hari ini sangat ditentukan oleh keridhaan hati manut sak dermo krana Allah dalam bahasa Islam Jamaah, dengan keterpaksaan atau dengan ridho. Yang penting Bapak Imam wajib ditaati. Yang penting Bapak Imam apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi perintahnya, apa yang menjadi ijtihadnya wajib ditaati. Terdengar beberapa informasi yang simpang siur. Walaupun saya sudah mendapat informasi yang hampir keakuratannya 90%, di mana arah Islam Jamaah akan diarahkan kepada siapa, insya Allah adalah, tapi saya nggak mau mengucapkan. Namun namanya jamaah yang cukup banyak, jumlahnya yang ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan di angka mungkin jutaan. Tentunya juga nafsi-nafsi, mempunyai prinsip sendiri, mempunyai pilihan sendiri. Apalagi di Indonesia, di negara Indonesia ini jurdil, tidak ada paksaan, hak sebagai warga negara untuk memilih dan dipilih, bebas, tidak ada ketentuan, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan tidak boleh sebenarnya memaksakan. Kecuali dengan kerelaannya ingin memilih atau ingin dipilih atau ingin menjadi tim dan lain sebagainya, itu atas kerelaannya. Tetapi tidak ada satupun orang yang memaksa, kemudian tidak boleh sebenarnya. Di Islam Jamaah ini mau tidak mau, ridho nggak ridho, semua diatur oleh Bapak Imam. Sehingga ada banyak jamaah-jamaah yang resah. Jadi bentuk tulisan di Facebook, tulisan di mana, mungkin di grup-grup WA, sebenarnya mereka ini dalam kebimbangan, hanya menghibur hatinya. Saya dulu juga seperti itu dulu. Dengan cara saya harus menghibur hati saya, menasihati orang lain, padahal hati saya sendiri juga sebenarnya kurang terima. Itu secara psikologis seperti itu. Jadi diperintah misalnya kepada salah satu paslon, namun hatinya tidak ridho, nggak gelem, dipaksakan, ada caranya seakan-akan memberikan dawuh, memberikan nasihat kepada yang lain. Seperti yang kita lihat di sini di Facebook ini, sedulur Bahman 354 di grup Facebook sedulur Bahman 354, Abdul Muqaddim. Entah itu siapa, apakah Jokam asli atau mantan, tapi narasinya tetap terwakili, karena terwakilinya itu
Ya umpama mantan ya di Jokam juga seperti itu dulu. Kita baca ya. Ketaatan orang jamaah akan diuji ketika menjelang pilpres dan pileg. As-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha. As-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha. Mendengarkan dan taat di dalam apa-apa yang menyenangkan maupun wakariha dan membencikan. Ini diupload oleh Mas Abdul Muqaddim dari warga Islam Jamaah mungkin insyaallah. Ditanggapilah berbagai macam ini dari sahabat-sahabat mereka. Kita baca suroto datang coblos diam, taat pahala surga. Wish, enak nih. Datang coblos diam. Nah, memang instruksinya diam, nggak boleh ngomong kemana-mana. Terus sama dengan taat pahala surga. Yes. Ini jualan surga ini ternyata ya. Padahal calonnya aja tidak ada seperti itu. Ini malah yang bawah-bawah seperti itu. Heri Slamet Ibnu Ladjab Saktrimo nyoblos. Saktrimo nyoblos itu artinya ya pokoknya ketaatannya pokoknya loyal, pokoknya nyoblos. Eli Sarah. Pilihlah yang Bapak Imam katakan. Beliau itu sudah mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Mantap, Rek. Ilham itu ada dua, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ilham dari Allah atau ilham dari ilham yang baik atau ilham dari fujur. Nah, ini ta'assub. Tapi ini apakah ini mantan atau tidak, tapi narasinya seperti itu sudah biasa. Jadi Bapak Imam itu kan sudah ubun-ubunnya sini sudah diusap oleh Allah Subhanahu wa taala menurut keyakinan Islam Jamaah seperti itu. Sehingga ilham-ilhamnya selalu baik dan mempunyai hikmah. Rafiq Bahtiar betul. Sutanti Wahyu Jehleres Sugianto tok monggo ikut arahan pini sepuh nggih. Ampun sak karpi dewi. Wis, artinya pini sepuh itu ya keimaman. Manut arahan keimaman, jangan seenaknya sendiri. Terus yang terakhir, Nasika Andasmoro mengatakan marmut enak iwae angger manut enak awae. Iya toh? Hihihihi. Ya orang-orang seperti ini sebenarnya kalau secara psikologi sebenarnya dia itu juga nggak ridho-ridho amat. Tetapi untuk menghibur diri, untuk bagaimana mereka ya daripada tidak taat tapi taat kok pahit kenyataan saya harus pilih ini yang tidak sesuai dengan pemikiran saya. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, saya kembali mengatakan yang kemarin sore yang saya katakan. Sudahlah, nggak usah taat Bapak Imam. Nggak usah jualan surga. Calonnya lo orang jualan surga. Capres caleg lo nggak boleh jualan surga. Dan itu hak Anda. Itu hak Anda. Kalau memang Anda punya hati nurani Anda yang Anda yakini si berapa, tafadhol, nggak harus sama dengan Bapak Imam. Pertaruhannya surga. Datang, diam, nyoblos, diam. Datang, nyoblos, diam. Taat, pahala, surga. Pilihlah yang Bapak Imam katakan. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Ini di hari-hari ini memang banyak, saya katakan banyak. Itu pasti ada lah, pasti ada. Karena Islam Jamaah itu kan menyebar di seluruh pulau provinsi seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri kan ada. Insya Allah banyak juga yang tidak terima. Sebenarnya mau ini tapi Bapak Imam seperti ini. Ya, jualan surga juga. Ngapain sih? Kalau kita pikir misalnya
Sahabat-sahabat yang ada dalam Islam Jamaah, ayo berpikir. Katanya Bapak Imam tidak ngurusi urusan dunia. Katanya murni urusan akhirat. Kenapa harus ikut-ikutan? Kenapa sekarang ikut campur kemudian dicampur adukkan? Apakah di atas ada kepentingan-kepentingan tertentu? Oh jelas. Jelas. Saya juga dapat dari Bung Lon, tapi tidak usah saya sebutkan, nggak usah Bung Lon ya. Jadi intrik-intrik ini sudah dibuat skenario, terutama memang gejolak menjelang Pilpres tentang buku lah, tentang pelaporan-pelaporan ke berbagai Polda dan Mabes Polri, tentang penistaan agama. Ini tentunya akan berdampak nanti ini setelah Pilpres. Siapa yang menang, siapa yang bisa melindungi, siapa yang insya Allah arahnya ke situ. Saya sudah dapat info dari yang satu itu. Jadi termasuk pertimbangan-pertimbangan itu. Nah, tapi itu memang mbahi politik. Bahasa kita mbahi politik. Nah, dia bisa membaca peluang, bisa mengecoh orang yang dikecoh. Namun bagi mantan udah ketebak kok ke sana arahnya, ke sini arahnya. Makanya masyaallah muslimin hafidhakumullah taala, gak usah lah kita jualan-jualan surga, nggak usah. Bapak Imam hentikan, Bapak Imam, kasihan jamaahmu. Ya, kasihan. Para capres-capres itu tahu sebenarnya yang menggerakkan itu imamnya itu tahu. Bahasa ini pini sepuh, kiai sepuh. Jadi sekarang itu kayaknya piye ya? Ya karena semua dunia sih, mereka juga tahu, beliau-beliau itu tahu, oh ini cuman bajunya toh, oh ini itu Bini sepoi sebenarnya tahu itu, tapi ya normatif aja selama tidak membuat kekeruan di negara Indonesia ya dibiarin aja. Apalagi di zaman ini sudah para mantan membongkar, membuka tabir Islam Jamaah, membuka bitonahnya, ya auto jeglek dewe, artinya harus ngerti lah. Sekelas pemilihan bupati dulu ada kasus imam daerahnya, beberapa imam daerah mengantarkan bupati, calon bupati cabut menjumpai Bapak Imam. Alasannya minta doa. Alasannya minta doa. Tetapi kan sama halnya kalau saya lihat kan berarti sistem keorganisasian dalam Islam Jamaah ini tidak berlaku, diabaikan. Dan anehnya lagi ridho. Yang menjadi aneh lagi itu organisasi itu diabaikan, tidak begitu dia. Itu ridho dengan senang hati. Kalau kita mendengar ucapan ketumnya, Pak Kriswanto, awak dhewe iki duwe jamaahan gitu rasanya. Punya jamaah kan banyak sudah beredar di dalam YouTube itu kan banyak. Jamaah Bapak Imam. Organisasi sebagai baju. Makanya ketika Rakernas yang kemarin saat didatangi oleh capres-capres, 3 capres insya Allah ke sana, dia tahu inilah yang menggerakkan, inilah yang amirnya. Tapi kita tetap normatif, selama tidak ada masalah, tidak mengganggu kestabilan negara, ya etok-etok orang ngerti itu aja. Bukan tanpa tidak tahu, mereka sudah tahu. Apalagi dengan pelaporan-pelaporan sahabat-sahabat hijrah, mulai di Polda Jateng, Polda Jatim, Jabar, Mabes Polri, tentunya tahu lah. Gak ada reaksi, Allahu a'lam bishawab. Semoga setelah pemilu nanti ada reaksi. Siapapun yang jadi pemimpin, suara mantan Islam Jamaah, semoga didengarkan dan tak ada kata lain, tak ada niatan lain kecuali dalam rangka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dalam rangka menyadarkan, dalam rangka membuka, dalam rangka merangkul kembali. Tak lebih dari itu. Tak lebih saka kuwi. Itu ya. Jadi nggak lebih dari itu. Siapapun yang menjadi presiden. Tapi tetap itu adalah manusia yang penuh dengan, ya kita nggak akan bisa menuntut secara kesempurnaannya
mesti ada kurang dan lain sebagainya. Ya kalau seperti ini maka hati kita para mantan kudu digedek nih, apa digedek nih, dibesarkan. Apa dibesarkan caranya? Caranya ya kita mengakui bahwasanya itulah peluang. Kalau sampai tidak ditanggapi berarti itu peluang kita untuk beramar ma'ruf kepada sahabat-sahabat tua kita lebih luas. Banyak berkeliaran di Facebook, di grup-grup Bahman itu banyak keresahan, kegundahan. Ya yang namanya orang banyak kok ya. Kita tidak menafikan sih. Katakan misalnya satu daerah aja insya Allah bismillah juga ada yang mungkin berbeda dah pandangan dengan perintah imam. Namun ya itu langsung disikat, langsung dipotong, langsung dikatakan taat surga gak taat neraka. Pertaruhan surga neraka dibuktikan nanti nunggu ijtihad Bapak Imam. Itu yang ada. Kasihan sebenarnya ya. Di zaman yang sudah reformasi seperti ini, kebebasan dijunjung tinggi, dilindungi, namun masih terkekang dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Apakah di atas dapat apa-apa? Tentunya yang dikorbankan jamaahnya. Dan itu sudah bukan rahasia lagi. Apakah orang-orang atas Islam Jamaah, pengurus-pengurus pusat diuntungkan secara finansial, secara proyek dan sebagainya, secara pertemanan, secara komunikasi dan sebagainya, jika dimenangkan paslon sekian. Nah itu biasa. Artinya sudah kita tebak jawabannya iya. Karena kan mereka akan penjilat abadi. Golongan ini kan penjilat abadi. Siapapun presidennya, entah waktu itu didukung atau tidak, pokoknya yang menang harus dijilat gitu aja. Pentingnya aman. Nah cara-cara kotor seperti ini yang dikorbankan jamaahnya. Toat surga, gak toat rokok. Enak pokoknya. Jadi memang pilihan itu memang untuk pilihan gini, golongan seperti ini memang luar biasa ya. Luar biasa. Sehingga bisa kita katakan ya simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan. Dan saya pihak-pihak yang mungkin sekarang yang di atas mungkin tidak bisa bertindak apa-apa karena dia juga bermanfaat, bermutu juga ketika dibutuhkan suaranya, dibutuhkan masanya, ya sam'an wa ta'atan. Dia taat dan mendengarkan, sami'na wa ta'na mastata'na. Makanya simbiosis mutualisme kalau dibikin-bikin. Saling menguntungkan. Satu sisi Islam Jamaah butuh perlindungan. Atas ajarannya butuh perlindungan, butuh pengamanan. Atas ajarannya. Dan itu sudah disampaikan beberapa kali oleh para sesepuh-sesepuhnya. Misalnya Mbah Yusuf Muhammad Thohir misalnya. Sering menceritakan kenapa beliau ke Golkar dulu ketika zaman Orde Baru Golkar karena seperti ini. Maka tanda terima kasihnya kita harus dukung. Itu dulu. Tapi setelah reformasi ini kayaknya sudah nggak satu partai, beberapa partai mereka ikuti. Kecuali partai-partai yang malah justru Islam. Malah enggak kayaknya. Nasionalis masih ya. Kamasyarul muslimin hafidhakumullah ta'ala. Keresahan-keresahan, kegundahan Islam Jamaah yang diungkapkan dalam media sosial ini tentunya ya piye ya bahasanya wis sak dermotoat, tapi kenyataan sak dermotoat gak iso. Anda itu punya kebebasan, Anda itu punya prinsip. Ya, punya prinsip dong. Bebas, jujur, adil. Rahasia. Jangan mau dikibuli Bapak Imam. Ya. Jangan mau dikibulin Bapak Imam. Entah Bapak Imamnya sendiri atau pendekat-pendekatnya, biasanya pendekat-pendekatnya itu penjilat-penjilatnya yang samping kanan kiri itu biasanya. Yang memberikan laporan-laporan baik-baiknya. Gini bah. Itu yang untung. Jadi kalau sama ngerti di dalam pergerakan atau dalam sistem
keimaman pusat itu geng-gengan. Dan ini tidak jamaah tidak mengerti, kayak geng-gengan. Di dekat-dekatnya nggak ada orang berilmu yang membalik minggir wir, nggak berani berkutik. Ulama-ulama 5 minggir semua, ulama 3 dikeluarkan, sehingga sekitarnya yang begundal-begundal gitu, offroadan, touring, hura-hura kesana kemari. Itu pendekatnya seperti itu, tidak diketahui jamaah secara umum. Jamaah sayangnya nggak tahu. Dikira Bapak Imam sekitarnya alim-alim, tawaduk, penuh dengan hikmah, penuh dengan keilmuan. Tidak, kita tahu sendiri itu dengan mata telanjang kita sendiri. Pendekatnya bukan orang-orang seperti itu. Ya dulu sempat ketika Syekh Khalil saat di sana masihlah ikut mendekat beliau, mendekat imamnya itu. Ilmu-ilmu mulailah ditingkatkan. Tapi sekarang tidak, dan termasuk ini masalah pilih-pilihan ini ya tidak lepas dari pembisik-pembisik para penjilat-penjilat sekitarnya itu. Tidak lepas itu para pembisik itu memberikan bisikan-bisikan. Ujung-ujungnya jamaah yang dikorbankan untuk kepentingan nafsunya, hawa nafsunya. Ujung-ujungnya jamaah-jamaah diperintahkan harus taat dan taat. Taat surga, gak taat neraka. Kan begitu rumusnya. Taat surga, gak taat neraka. Ya, padahal dia punya hati nurani sendiri, dia punya pilihan sendiri. Saya yakin dari sekian ratus ribu bahkan jutaan warga Islam jamaah itu ada kok yang tidak sesuai dengan hatinya, nggak sesuai dengan perintahnya sang imam, itu ada. Tapi ya karena tadi sudah pokoknya Bapak Imam itu mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kabeh ya saka Allah, saka ndi meneh kecuali ilham jelek dari setan. Jadi seakan-akan jadi titah. Omongan beliau, omongan sang imam menjadi titah wahyu. Dan memang kenyataan di lapangan seperti itu. Sampai ada kata-kata walaupun kamu itu nilainya ibadah, tapi kalau Bapak Imam tidak merintahkan maka nilainya gua piu. Jenenge kiprah. Tapi walaupun kamu itu kiprah tapi atas restunya Bapak Imam, atas ngendikan Bapak Imam, maka kamu menjadi ibadah. Contoh siapa? Sholat itu walaupun baiknya bagaimanapun tapi kalau nggak jamaah namanya kiprah. Kiprah itu main-main saja. Kita dulu ditambahi, walaupun mukanya lari-lari bawa bola, tapi karena itu ijtihad keimaman jadinya ini ibadah. Jadi ibadah itu, takrif ibadah itu bukan dari Allah Rasul lagi, tapi dari sang imam. Tergantung imamnya yang mengatakan ibadah atau tidak. Padahal ibadah kan adalah ibadah ya ta'atullah bimtithali ma amarallahu bihi ala asinati rusul. Abis menjami'ul likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal a'mali zahirati wal batinah. Di ibadah kan seperti itu, taat kepada Allah melalui lisannya para utusan, bukan lisannya imam. Sampai pencoblosan ini juga dibungkus dalam rangka ibadah. Makanya tadi ada kalimat apa bagaimana? Datang, diam, kemudian coblos. Kan gitu toh. Datang, coblos. Nah, ini tadi, mana tadi? Datang, coblos, diam sama dengan taat karena datang, pahala karena nyoblos, diem karena surga dari ketaatan. Wih, mantap rere. Oh enak. Jualan surga pokoknya melalui ijtihad imam sudah selesai. Jualan neraka pokoknya membantah saja sudah selesai. Hasilnya neraka. Sampai kayak ngene loh ya. Astagfirullahaladzim. Artinya sampai segini aja, segini sampai sebegitunya membela Bapak Imam mati-matian. Namun walhasil kasihan orang-orang yang seperti ini. Benar-benar kasihan. Benar kasihan. Allah Subhanahu wa taala belum membuka hatinya, maka tugas mantan, ayo pantik dibuka hatinya, buka akal sehat, akal waras, akal selamatnya. Kasihan. Fa innahum la ya'lamun, fa innahum la yash'urun. Nah.
Oke, demikian saudaraku semua. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.